sholli ala Nabiyyil Habib wa bihi tudratul qulub wa tasawwur sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qayyum ya wahid wa wadu. Saya hormati genap pengurus Yayasan Al-Falah, khusus pengasuh sepuh maupun pengasuh yang ada di Yayasan Al-Falah, yaitu pengasuh putri, itu pada Farida. Saya hormati Kepala SMK, MTS, dan juga Madin serta Muhtafid, para dewan guru yang dirahmati Allah, para sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa saling bermuhajahah, kita bisa saling bertatap muka dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai penghulu kita yang nantinya akan selalu memberi syafaat kepada kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Ramadan sudah memasuki hari yang keberapa? Ya, Juli Talasan itu. Ya, hari yang ke masuk ke 17. Nah, ya, tidak terasa ini sudah memasuki hari yang ke 17. Alhamdulillah, 16 masuk ke 17, malah 17 nanti. Ya, berarti kamu menghitung. Yang bilang 20 itu berarti tidak menghitung, karena saking senangnya kepingin dan bulan hari raya. Ya. Ya. Jadi puasa kita sudah memasuki yang ke 16 malam ke 17. Alhamdulillah. Dengan sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini hitungan kami mungkin sekitar kurang 13 hari. Ya, kalau genap 30 hari berarti kurang 14 hari. Nah, kalau sudah seperti itu, waktu sisa ini jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Karena apa? Bulan Ramadan itu tidak sama dengan bulan seperti biasanya. Semua kegiatan ibadah kita dinilai super sama Allah. Dinilai super. Makanya kalian mulai dari puasanya, mulai dari sholatnya, apalagi sholat wajibnya dijaga betul, ya. Sholat tarawehnya dijaga betul, ya. Jangan sholat taraweh ujung-ujung keluar masuk. Ini pertanda bahwa kualitas untuk sholat taraweh ini, karena saya mulai dari awal ikuti terus di sini. Jadi saya tahu satu persatu anak yang sholatnya masih belum optimal, itu saya tahu karena saya kebetulan ada di belakang. Jadi satu persatu anak yang sering
Kalau nggak tahu keluarnya itu mau apa, saya nggak tahu. Ya, ini sholat seperti gini emang-emang, ya emang-emang. Karena apa? Karena di luar bulan Ramadan ini ganjarannya tidak sama. Ya, sikap-sikap perilaku kalian yang di bulan-bulan seperti bulan Ramadan ini, kalau kalian bisa menjaga dengan baik, maka kalian akan meraih hikmah daripada bulan Ramadan. Karena ini tadi saya ini mukadimahnya, saya ini kan apa ya, temanya itu memasuki apa 10 hari terakhir atau Lailatul Qadar. Jadi ini saya mengganti Ustaz Junaidi pada pagi hari ini, dan materinya ini adalah Lailatul Qadar, itu 10 hari terakhir. Untuk itu kalian semuanya, kami sebagai pengurus untuk berpesan, jaga kualitas beribadah, baik itu ibadah terutama sholat wajibnya, kemudian puasanya, ya puasanya, dan juga membaca Al-Qur'annya, sholat tarawihnya. Jadi tolong betul-betul dijaga. Kalian kalau bisa menjaga ini, barokahnya ini, kalau kalian itu berbuat bisa optimal, barokahnya ini akan mengalir untuk para orang tua kalian, mengalir kepada orang tua kalian, dan juga para guru-guru kalian. Apa enggak malu kalau andai kata kalian tidak bisa optimal melakukan ibadah di bulan Ramadan? Karena luberan-luberan barokah ini akan tersampaikan kepada para guru-guru kalian, orang tua kalian, semuanya orang yang dekat dengan kalian ini mendapat barokahnya. Ya. Untuk itu saya selalu mengikuti di acara-acara sholat tarawih sampai selesai. Saya kadang-kadang masih prihatin. Saya masih prihatin melihat apa kualitas daripada kalian beribadah. Semuanya Allah yang akan bisa melihatnya, Allah yang akan bisa tahu bagaimana kualitas kalian. Tapi secara apa lahiriah saya memandang seperti itu supaya bentuk usaha kita supaya dilakukan secara optimal, ya, dilakukan secara optimal. Jangan sholat itu seakan-akan, katanya Ustaz Subhan itu, jangan dibuat guyonan, ya. Baik itu aminnya ketika ada imam sudah waladhdallin, aminnya itu amin, jangan dibuat guyonan, ya. Walaupun kamu amin, tapi kalau itu tidak dibuat guyonan dan serentak, itu kelihatan juga sungguh-sungguh. Tapi ada yang satunya amin, amin, kalian tidak sungguh-sungguh itu, buat mainan itu ibadah. Tolong dicamkan, ya. Saya lihat-lihat setiap hari kalian di sini itu seperti itu, ya. Tolong ini jangan dibuat main-main, karena kalau kalian sudah main-main dalam ibadah, kalian sendiri yang akan kesulitan. Jadi harus betul-betul apa yang sudah disampaikan itu, ustadznya kalian sudah, saya ingat pada saat dikumpulkan itu sudah pesan seperti itu, jangan dibuat main-main, ya.
Kalian harus betul-betul yang khusyuk, yang ikhlas melakukan seperti itu. Ya. Kemudian ini kita memasuki dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di situ awal daripada malam, istilahnya malam likuran itu, kata ulama, ditengarai ya turunnya Lailatul Qadar. Ya, ada yang kena, pada yang ganjil itu kita kan sebagai manusia cara pandangnya kita mungkin tidak bisa memastikan. Jadi itu ditengarai bulan-bulan Lailatul Qadar itu turunnya adalah di hari yang ganjil, ya, hari yang ganjil. Untuk itu kita sebagai umat, maka kita berupaya walaupun bukan hari ganjil, malam genap pun kita upayakan. Pokoknya sudah memasuki 10 hari terakhir, kita harus betul-betul fokus ibadah kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan sekiranya kita bisa, usaha kita seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, ya, seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Karena Lailatul Qadar ini tergolong kebaikan yang dari 1000 bulan. Bayangkan bandingannya itu seperti itu. Lailatul Qadar itu seperti itu. Kalau kita nggak bisa meraih, kalau kita tidak berupaya untuk itu, yang namanya kita itu mengharapkan sesuatu dari Allah, kita harus secara optimal, kita sungguh-sungguh, dan kita yakin, ya, kita yakin supaya ibadah kita tersupport untuk bisa menjalankan ibadah ini secara optimal. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ini bulan mulai dari malam 21, ya, sampai malam 29. Ini kita harus betul-betul siaga. Kita harus betul-betul bisa meraih apa yang namanya Lailatul Qadar. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, di dalam menjalankan ibadah ini, kita memang kalau bisa menjalankan itu karena memang Allah memberi kemampuan kepada kita. Karena tanpa Allah yang ikut campur tangan untuk memberikan kemampuan, maka kita sebagai manusia yang mempunyai batasan-batasan tidak mungkin kita akan mampu melaksanakan seperti itu tanpa campur tangan Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Kadang-kadang kita sudah masuk bulan-bulan terakhir itu tergiur ini dan itu, ingin kesana ingin beli ini, godaannya banyak sekali. Ingin belanja, mungkin ibu guru ini yang malam pun sebelum terakhir ini yang belanja di mall kesana kemari, ini juga termasuk godaan kita, ya, godaan kita. Anak-anak pun yang biasa ke pasar ingin setiap hari ke pasar beli ini beli itu, ini juga menggoda pada kita, ya, menggoda. Jadi memang inilah kita sebagai umat Rasulullah ini kita berupaya, ya, kita berupaya. Jadi andai kata kita tidak bisa meraihnya, tapi kita sudah yakin bahwa kita sudah berupaya,
semuanya sudah ketentuan Allah. Ya. Yang penting bagaimana cara kita mengantisipasi itu semua, bagaimana kita bisa meraihnya, maka tergantung dari kualitas diri kita masing-masing. Ya, kami sebagai pengurus apok ini dan itu, tetapi kalian semua andai kata masih belum bisa optimal, kami ya tidak bisa memaksakan diri, karena itu sudah menjadikan dari masing-masing. Ya, kalau kalian punya semangat dan punya etikat yang baik, berupaya supaya bisa meraih, karena itu termasuk ibadah yang untuk diri kita sendiri. Dan ini ketika Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah, karena Nabi Musa itu mempunyai kelebihan yang luar biasa. Beliau bisa bercakap-cakap dengan Allah. Ketika itu Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, ibadahku yang mana yang engkau sukai? Nabi Musa, puasamu, sholatmu, sedekahmu, semua itu milikmu. Semuanya itu adalah milikmu. Tetapi yang aku sukai adalah ketika kamu mampu berbuat baik kepada umatku, kepada makhlukku. Jadi nilai ibadah, kata Allah, berbuat baik kepada makhluk Allah itu lebih tinggi dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, untuk itu saya berpesan kepada anak sekalian, tolong berbuat baiklah pertama kepada kedua orang tuanya, kepada para guru-gurunya, ya, kepada sesama kita, nggak itu saudara, nggak tahu itu teman, nggak tahu itu siapa saja di sekeliling kita. Kita harus berbuat baik, karena kita kalau sudah mampu berbuat baik, maka semuanya akan ngikut, ya, semuanya akan mengikuti daripada perbuatan kita yang sudah baik tadi. Tetapi ketika kita itu sudah berbuat baik seoptimal mungkin, kalau kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik, cuma hanya perbuatan baik kepada sesama manusia, kita masih belum bisa melaksanakan ibadah ini, termasuk sholat, termasuk sedekah, termasuk puasa. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, katanya Allah itu muspro, ya. Jadi kita sudah melakukan perbuatan baik seoptimal mungkin, tetapi kita menjalankan ibadahnya setengah-setengah, maka muspro itu sia-sia, ya, sia-sia. Maka saya berpesan anak-anak sekalian, terhadap teman, terhadap siapa saja kita harus mampu berbuat baik, apalagi kepada para guru-guru kita. Guru itu meliputi baik itu guru ngaji, baik itu guru sekolah, guru apapun yang bisa mengajari kalian untuk berbuat baik, itu adalah sebagai guru yang harus kalian hormati. Kalian harus mampu berbuat baik kepada beliau-beliaunya, ya. Ini anak-anak sekalian, di samping kita bisa apa yang sudah disampaikan oleh contoh Nabi Musa tadi, untuk itu kita melakukan ibadah-ibadah ini tadi sudah kami sampaikan dari awal, bahwa ibadah yang setiap hari rutin kita lakukan ini, melakukan secara istiqomah dan secara ikhlas,
insya Allah kalian semua yang sudah banyak diberikan materi dari para ustadz, para guru kalian, semuanya insya Allah itu akan bisa memberi motivasi kalian sehingga kalian akan bisa melakukan kebaikan secara optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Pak Oman atau Pak Fendi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan manakala ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun apapun pendapat mereka yang masih menganggap itu hanya kiasan, ya. Di sini disampaikan bahwasanya sesungguhnya kita dapat meyakini Lailatul Qadar itu sebagai malam yang memang agung dan lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT yang mana di surat Al-Qadar. Untuk itu keyakinan tersebut juga harus dipupuk secara baik. Bagaimana caranya? Yaitu senantiasa menantikan Lailatul Qadar tersebut. Tadi Ustaz Sobri menyampaikan biasanya malam ganjil, mulai dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Makanya kita buru, ya, kita tangkap gitu. Tapi banyak godaan di 10 hari terakhir gitu. Biasanya kalau kita sudah mulai malam liburan itu sudah mulai loyo, ya, mulai capek, aduh kok suwe yo, semacam itu kan. Pasti ada yang mengalami seperti itu, ya. Maka dari itu bagaimana cara menyikapinya? Ya kita sabar. Karena itu tadi berharap bahwasanya dari malam, hanya satu malam itu Allah memberikan pahala sampai malam 1000 bulan. Ya, jadi pada akhirnya dalam menyikapi Lailatul Qadar tentu kita kembalikan kepada masing-masing pribadi kita. Yang perlu dicatat bahwasanya gairah untuk beribadah, gairah untuk beribadah itu mari kita tingkatkan sebaik mungkin, sebesar-besarnya, ya. Karena apa? Nantinya itu akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, kemudian lingkungan, di mana bulan suci ini kita tunggu-tunggu, ya. Kayak kemarin itu Allah menakdirkan rekan saya, sahabat saya, beliau adalah kepala SMA 4, ya, SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Beliau meninggal gara-gara hanya makan rujak. Jadi pada saat beliau dinas di Surabaya, kemudian buka puasa, kemudian di situ ada menu rujak, kemudian milih rujak. Pada saat makan beliau tersedak. Tersedak itu bahasa Jawanya keselak. Nah, ya, pernah enggak kalian keselak ini? Pan kesusu ya, waduh, Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi hanya keselak, tersedak, makan rujak berakibat fatal. Beliau akhirnya tidak bisa bernafas dengan baik, dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Allah menakdirkan meninggal dunia. Ya, maka dari itu kita pandai-pandai bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah tarawih, tadarus gitu. Jadi dalam menyikapi bagaimana Lailatul Qadar nanti kita akan
Insya Allah kalau kita benar-benar positive thinking, ya artinya berpikiran positif untuk meraih malam tersebut, karena pahalanya 1000 bulan, ya itu kan lumayan gitu. Artinya kalau kemarin 1000 bulan berapa tahun? 73. Kita alhamdulillah insya Allah juga bisa mengurangi dosa-dosa kita dengan pahala malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Jadi itu mungkin bagaimana cara menyikapi malam Lailatul Qadar itu, tetap kita semangat, tidak loyo di malam-malam akhir, ya. Jadi kita buktikan semangat kita, karena itu tadi kenapa Allah menjanjikan hanya di bulan Ramadan, kok tidak bulan-bulan yang lainnya, bulan Rajab, ya. Itulah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, ya. Jadi itu jangan sampai kita semuanya kemudian tergiur dengan apa istilahnya tadi, belanja baju baru, kemudian lupa sudah, akhirnya setelah maghrib berangkat jalan-jalan, mungkin beli sandal baru, kopiah baru gitu, lupa tidak menjalankan ibadah sholat. Oh, insya Allah. Ya, ya. Jadi monggo kita semuanya tetap semangat di malam-malam akhir bulan suci Ramadan. Insya Allah kita, karena apa? Tujuan daripada puasa itu adalah kita dicatat sebagai orang yang takwa. Takwa itu adalah apa? Takwa itu apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Tapi untuk kategori takwa itu memang berat, ya. Jadi banyak godaan, ya katanya kalau bulan suci Ramadan itu setan itu dibelenggu ya, ternyata masih ada aja perbuatan setan, ya. Jadi itu mungkin dari tambahan dari saya. Mungkin Ustaz Mehdi bisa menambahkan. Ustaz Mehdi. Sudah selesai semua? Mungkin ada yang mau bertanya. Yang putri, yang putra akhiran apa? Mungkin dari yang putri ada yang perlu ditanyakan dari dua pemateri kita. Ada? Perlu disampaikan kembali, insya Allah besok menjadi pertemuan yang terakhir. Tetapi meskipun bisa pertemuan terakhir, insya Allah akan menjadi lebih menjadi pemicu semangat kita untuk mencari atau berburu apa yang telah disampaikan tadi, yakni malam Lailatul Qadar. Jadi cluenya atau kisi-kisinya salah satunya ada di malam ganjil, baik 19, 21, 23 sampai 29. Oke, kalau sudah selesai semua bisa dikumpulkan, nanti ditandatangani oleh pemateri kita, yakni Ustaz Sagu.